Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita mata kuliah Matematika Keuangan di sesi yang ke-9, di mana sesi ke-8 kemarin kita sudah melaksanakan UTS, dan mulai hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kuliah untuk mata kuliah Matematika Keuangan. Baiklah, pada pertemuan di sesi 9 ini kita nanti akan membahas mengenai kurva permintaan. Kita mulai saja materi kita. Analisis kurva permintaan merupakan indikator penting dalam menetapkan titik harga barang atau jasa yang sedang diproduksi. Tujuan dari analisis ini untuk menyeimbangkan pendapatan dengan permintaan barang dari konsumen. Suatu perusahaan akan dapat menganalisis kurva permintaan ketika perusahaan sudah dapat menentukan harga produk atau layanannya. Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan grafik yang menunjukkan bagaimana kurva permintaan berfluktuasi dengan titik harga dan jumlah konsumen yang berbeda. Berikut ini penjelasan lebih dalam tentang pengertian, ciri hingga jenis kurva permintaan yang bisa kita ketahui bersama. Pengertian kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Jadi kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dengan permintaan suatu produk. Kurva permintaan dapat direpresentasikan secara visual melalui grafik. Grafik ini mengacu pada titik harga suatu produk yang ditunjukkan pada sumbu vertikal dan jumlah konsumen ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Jumlah konsumen dalam hal ini adalah jumlah permintaan barang. Kita lihat kurva di samping ini adalah gambar kurva permintaan, di mana sumbu vertikal adalah mewakili price atau harga, dan sumbu horizontal adalah mewakili Q atau key adalah jumlah barang yang diminta. Kalau kita membaca contoh kurva permintaan ini, pada saat harga produk sebesar PB, maka jumlah barang yang diminta adalah QB. Kemudian pada saat harga barang sejumlah PA, maka jumlah barang yang diminta adalah sebanyak QA. Dan titik temunya ada di titik A. Ini adalah contoh kurva permintaan yang linier ya. Cara membacanya demikian. Dengan menggunakan grafik kurva permintaan ini, perusahaan akan melihat dengan tepat terkait permintaan konsumen pada suatu produk dengan harga tertentu, apakah meningkat atau menurun. Ketika harga produk mengalami kenaikan, permintaan jumlah produk tersebut akan menurun. Sehingga kita dapat melihat kurva dalam grafik seperti yang sudah saya uraikan tadi ya. Bila kurva berbentuk mendatar, dapat diartikan keadaan ini terjadi perbedaan antara harga dan kuantitas permintaan yang sangat tipis. Maka titik harga tersebut sudah berhasil untuk memperoleh permintaan produk. Artinya kalau dalam contoh kurva tadi adalah kurvanya miring ya, miring dari kanan atas dari kiri atas ke kanan bawah. Pada posisi ekstrim akan terjadi pada barang tertentu, kurvanya bisa mendatar sejajar dengan sumbu Q. Ya, ini terjadi pada barang-barang tertentu.
Kurva permintaan juga sering dianggap sebagai alat ukur terhadap kesediaan konsumen membayar suatu produk yang diinginkan. Adanya sifat responsif dari konsumen akan memberikan gambaran bagi perusahaan terkait produknya bisa diterima pasar atau tidak. Artinya bahwa melalui kurva permintaan ini kita bisa mengukur namanya elastisitas permintaan. Pada saat kita sebagai produsen menaikkan harga, kita akan mengamati berapa perubahan permintaan yang terjadi di pasar. Perubahan harga itu bisa saja kenaikan harga atau penurunan harga. Tetapi apabila kenaikan dan penurunan harga tidak mempengaruhi atau tidak adanya perubahan permintaan, artinya barang itu menjadi barang yang sudah convenient, sangat dibutuhkan. Misalnya suatu perusahaan berkeinginan untuk menaikkan harga suatu produk yang dijualnya. Kemungkinan besar yang terjadi adalah penurunan permintaan konsumen terhadap produk yang dijual tersebut. Artinya secara umum, sifat kurva permintaan adalah apabila terjadi perubahan harga, yaitu terjadi kenaikan harga, maka akan terjadi penurunan permintaan. Itu adalah perilaku normal dari kurva permintaan. Tentu saja akan terjadi kondisi-kondisi yang tidak normal. Nah, sekarang pentingnya mengetahui kurva permintaan. Penting halnya untuk mengetahui kurva permintaan dalam memutuskan suatu penetapan harga barang atau jasa. Dengan menggunakan kurva permintaan, perusahaan akan mengetahui daya beli konsumen tinggi karena harga yang murah, begitu juga sebaliknya. Artinya produsen dalam hal ini akan bisa melakukan tes pasar terhadap harga produk yang kita tawarkan. Bila terjadi perubahan harga naik misalnya, kemudian secara signifikan permintaan turun, atau sebaliknya, diturunkan harganya, kemudian permintaan produk secara signifikan juga bertambah, artinya kurva permintaan itu adalah kurva sempurna. Dua variabel tersebut merupakan penentu harga produk yang akan mendatangkan profit optimal dan di saat bersamaan menjaga permintaan konsumen. Artinya dari pergerakan kurva permintaan tersebut kita bisa menjaga dalam posisi mana harga kita tetapkan agar permintaan terhadap produk kita itu tetap terjaga. Kemudian hukum permintaan di dalam ilmu ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga produk yang ditawarkan perusahaan. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam kurva yang normal, perubahan harga ini pasti akan mengubah jumlah barang yang diminta. Nah, dalam kaitan itu ada beberapa jenis kurva permintaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kurva permintaan yang miring ke bawah atau disebut dengan downward sloping demand curve. Kurva permintaan miring ke bawah adalah kurva yang menunjukkan adanya jumlah yang diminta konsumen berkurang terkait adanya kenaikan harga dan sebaliknya. Hal ini memang sejalan dengan hukum permintaan. Dalam hal ini, hubungan antara harga dan permintaan adalah negatif atau hubungan berbalikan. Harga turun, permintaan naik. Harga naik, permintaan turun. Itu adalah hubungan negatif. Kurva permintaan ini hanya berlaku untuk barang dengan harga normal. Harga yang tinggi mendorong konsumen untuk mengganti barang lain. Artinya, apabila kita menaikkan harga secara ekstrim, akan mengubah perilaku konsumen dengan cara mencari alternatif barang lain. Terjadinya kenaikan harga suatu produk mendorong sebagian konsumen beralih ke produk lainnya yang saling menggantikan atau disebut dengan substitusi.
Harga yang lebih murah akan menarik para konsumen dalam mengeluarkan sedikit uang untuk membeli produk tersebut. Itu adalah kurva yang miring ke bawah. Kemudian yang kedua adalah kurva permintaan miring ke atas atau upward sloping demand curve. Kurva permintaan miring ke atas adalah hubungan positif antara harga dengan jumlah produk yang diminta konsumen. Ketika harga naik, konsumen akan meminta produk lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Hal ini tentu menyalahi hukum permintaan. Contoh barang dengan kurva permintaan miring ke atas adalah barang Veblen dan barang Given. Artinya barang-barang yang biasanya eksklusif. Orang kaya itu kalau beli barang harga murah nggak mau, tapi begitu harganya dinaikkan, malah justru dia mau beli. Itu adalah contoh barang Veblen dan barang Given. Barang Veblen adalah barang yang permintaannya akan meningkat seiring dengan kenaikan harga barang tersebut. Hal ini karena sifat dan daya tariknya yang eksklusif. Seperti saya tadi katakan, ini adalah barang-barang eksklusif. Harga barang yang tinggi ini bisa dikatakan simbol dari status yang tinggi dari konsumen tersebut. Sebaliknya, bila harga produk tersebut turun, mereka akan menghindari sebab dapat merusak citra mereka. Barang given adalah barang yang masuk dalam kategori barang inferior. Namun barang given ini tidak seperti barang inferior lain. Bila harga given ini turun, justru permintaan dari konsumen ikut turun. Begitu juga sebaliknya. Namun penurunan harga barang ini membuat konsumen menghindari barang tersebut untuk dibeli. Kalau barang given ini biasanya terkait dengan kualitas. Ya. Jadi misalnya seperti produk-produk yang sudah terkenal kualitasnya bagus, semakin harganya murah, semakin tidak dibeli karena mereka khawatir bahwa barang yang dibeli dengan harga murah itu kualitasnya menjadi turun atau menjadi tidak bagus. Contoh dari barang given ini seperti baju bekas. Ketika harga baju turun karena sudah bekas pakai, konsumen menganggap kualitas baju tersebut lebih buruk sehingga mereka tidak mau membeli. Begitu juga sebaliknya, ketika harga baju naik atau bisa dikatakan baju baru, mereka akan lebih banyak membeli. Penurunan harga tersebut menghasilkan dampak pada pendapatan negatif. Korelasi seperti ini, yaitu korelasi antara permintaan dan pendapatan, kerap terjadi karena kelebihan pendapatan mempengaruhi barang substitusi. Barang substitusi adalah barang berganti. Memang pendapatan konsumen secara real meningkat, akan tetapi permintaan terhadap barang yang diminta turun. Hal ini karena barang given termasuk barang inferior. Inferior itu barang khusus. Kemudian jenis kurva yang ketiga yaitu kurva permintaan tertekuk atau disebut dengan King Demand Curve. Kurva permintaan tertekuk adalah permintaan sebuah barang yang memiliki elastisitas berbeda, sehingga permintaan konsumen akan berbeda pula jika harga naik dan turun. Kurva ini bisa kita temui di pasar oligopoli. Nanti di berikutnya kita akan membahas jenis-jenis pasar. Pada kurva permintaan tertekuk ini terdiri dari dua garis lurus. Di satu bagian garis lurus menunjukkan permintaan konsumen yang elastis terhadap kenaikan harga barang. Maka ketika harga barang mengalami kenaikan, jumlah permintaan akan turun pada persentase yang lebih tinggi. Misalnya, harga produk naik 15%, jumlah permintaan akan turun lebih dari 15%. Bisa dikatakan bahwa konsumen sangat sensitif terhadap kenaikan harga produk.
Artinya kurva tertekuk ini adalah yang tidak linier, artinya perubahannya, elastisitasnya itu lebih dari 1. Di garis lurus bagian lain, permintaan inelastis terhadap penurunan harga barang. Ketika harga barang mengalami penurunan, permintaan konsumen terhadap barang tersebut mengalami peningkatan, tetapi hanya di persentase yang lebih rendah. Misalnya, bila terjadi penurunan harga produk sebesar 10%, permintaan konsumen akan meningkat kurang dari 10%. Dengan kata lain, konsumen kurang responsif terhadap penurunan harga produk. Ini adalah karakteristik untuk kurva permintaan yang tertekuk. Sekarang kita akan membicarakan mengenai ciri-ciri kurva permintaan. Kurva permintaan, ini salah ya. Kurva permintaan bersifat positif. Hal ini bisa kita lihat dari korelasi antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Bila harga produk mengalami kenaikan, jumlah barang yang diminta konsumen juga meningkat. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu yang pertama, kurva berbentuk garis lurus. Itu adalah ciri-ciri kurva permintaan yang linier. Ciri kedua, pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang oleh konsumen. Misalnya, bila pendapatan konsumen mengalami kenaikan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Hal ini karena jumlah permintaan konsumen naik, begitu juga sebaliknya. Artinya, variabel di sini yang berpengaruh adalah bukan dari harga produk, tetapi dari pendapatan konsumen. Di mana apabila pendapatan konsumen sebesar X1 misalnya, dia akan membeli barang atau produk sebesar Q1, misalnya seperti itu. Tetapi dia ada kenaikan pendapatan sehingga kebutuhan ataupun permintaan terhadap produk tersebut akan naik menjadi Q2. Kurvanya akan bergeser ke kanan. Pada kurva permintaan, harga barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen berbanding terbalik. Seperti saya sampaikan di awal tadi. Kurva permintaan berslope. Hal ini karena kurva permintaan digambarkan dari kiri atas lalu turun ke kanan bawah. Setelah mengetahui ciri-ciri dari kurva permintaan, berikut ini penjelasan mengenai pergeseran kurva permintaan yang biasanya terjadi. Yang pertama adalah pergeseran akibat perubahan harga. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena perubahan harga. Hal ini mengakibatkan perubahan permintaan barang oleh konsumen. Pergeseran kurvanya sebagai berikut. Apabila harga naik, jumlah permintaan barang akan berkurang, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Pada saat harga turun, jumlah permintaan barang akan naik, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kita lihat di sini adalah pergeseran kurva permintaan terhadap perubahan harga. Ya, misalnya di dalam kurva permintaan di D1, ya basisnya adalah di D, ya permintaan. Di saat harga produk Rp30, ya di kurva D, jumlah permintaan konsumen sebanyak 50 unit. Itu kita lihat di bawah di sumbu Q. Pada saat P-nya sama dengan 30, di kurva D, Q-nya sama dengan 50 unit. Lalu kemudian harga produk mengalami kenaikan menjadi Rp40, atau kita lihat di kurva D1. P-nya atau price-nya harganya Rp40. Di kurva D1 tersebut dengan harga Rp40, permintaan barang
menjadi 30 unit. Kemudian pada kasus yang ketiga, yaitu pada saat di kurva D2, pada saat price-nya atau P-nya sama dengan 20, maka Q atau permintaan yang terbentuk adalah 70 unit. Ini adalah contoh pergeseran kurva permintaan terhadap adanya perubahan harga. Pergeseran yang kedua adalah perubahan pendapatan konsumen. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena perubahan pendapatan konsumen atau masyarakat. Hal ini mengakibatkan perubahan permintaan barang. Pergeseran kurvanya sebagai berikut. Apabila pendapatan konsumen naik, jumlah permintaan barang bertambah dan kurva permintaan bergeser ke kanan. Dan pada saat pendapatan konsumen turun, jumlah permintaan barang berkurang dan permintaan bergeser ke kiri. Kita lihat kurvanya sebagai berikut. Kurva yang biru ya, itu adalah harga saat harga masih normal atau tetap. Kemudian pada saat atau di sini adalah kaitannya dengan pendapatan konsumen. Pada saat pendapatan konsumen normal di grafik yang berwarna biru, kemudian terjadi pergeseran adanya kenaikan pendapatan dari konsumen, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Dan pada saat pendapatan masyarakat turun, kurva bergeser ke kiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan kurva permintaan. Faktor-faktor ini antara lain penetapan suatu harga produk. Harga produk yang mengalami penurunan atau kenaikan biasanya memiliki dampak terhadap kurva permintaan. Di sini bisa kita lihat bahwa harga produk mempengaruhi cara konsumen dalam membelanjakan uangnya. Bila harga produk semakin tinggi, permintaan konsumen pun semakin rendah atau turun. Kemudian faktor yang kedua adalah pendapatan konsumen. Pendapatan yang dihasilkan konsumen juga mempengaruhi kurva permintaan. Ketika pendapatan konsumen tinggi, mereka lebih bersedia membayar produk yang dibutuhkan dengan harga yang tinggi. Sementara itu, konsumen berpenghasilan rendah tidak akan mau atau tidak mampu membayar harga produk yang tinggi. Kemudian faktor ketiga adalah harga produk kompetitor. Harga pesaing juga dapat berdampak pada permintaan suatu barang. Penting halnya perusahaan untuk menganalisis harga produk yang sama dari kompetitor sebelum perusahaan menetapkan harga produknya. Jika harga produk yang sama milik kompetitor lebih rendah dan tetap mendapatkan profit, dampaknya permintaan konsumen akan barang tersebut menjadi meningkat. Artinya, bila kompetitor atau pesaing itu menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga yang kita tetapkan, padahal barangnya sama, maka otomatis terhadap produk kita, permintaannya akan turun. Konsumen akan lari kepada kompetitor. Begitu juga berlaku sebaliknya. Kemudian faktor yang keempat adalah minat konsumen. Minat dari konsumen juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Preferensi konsumen dapat berubah karena tren baru, inovasi produk baru, dan lain-lain. Sehingga produk yang sama tidak menarik pasar. Artinya faktor yang berikutnya adalah yang keempat ini adalah mengenai minat konsumen. Mungkin produk kita
terlalu jenuh, dalam arti jenuh itu modelnya, manfaatnya, fungsinya itu tidak berubah dalam jangka lama. Sehingga konsumen akan mencari alternatif terhadap produk yang sama dengan fitur-fitur yang lebih baru atau yang lebih komplit. Faktor kelima adalah ekspektasi konsumen. Ekspektasi atau harapan dari konsumen bisa mempengaruhi perubahan kurva permintaan. Ekspektasi konsumen ini menyebabkan adanya peningkatan dan penurunan permintaan barang secara tiba-tiba. Misalnya konsumen berharap bahwa produk kita akan sama atau lebih bagus dari produk kompetitor. Apabila ternyata kenyataannya tidak seperti harapan atau tidak seperti ekspektasi para konsumen, maka bisa terjadi perubahan permintaan secara tiba-tiba di produk yang kita luncurkan atau yang kita jual. Kemudian rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu P atau permintaan sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Ini adalah turunan rumus. Di mana Q adalah jumlah barang yang diminta konsumen, P adalah harga barang tiap unit, A adalah angka konstanta, B adalah koefisien kecenderungan. Negatif karena fungsinya permintaan sifatnya berbanding terbalik, seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Jadi rumus permintaan adalah P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Ini adalah contohnya, ya. Contoh 1, di saat harga barang 18.000 per unit, permintaan Andina sebanyak 20 unit. Namun saat harga produk turun menjadi 16.000 per unit, permintaan Andina naik sebanyak 24 unit. Andina ini merek produk ya, bukan nama orang. Kemudian berapa fungsi permintaan Andina? Nah, ini adalah bagaimana kita mencari rumus atau rumus ataupun fungsi permintaannya dari produk Andina ini. Kita uraikan bahwa diketahui Q1 atau harga pertama ya, jumlah pertama yang diminta, Q1 adalah jumlah pertama yang diminta adalah 20 pada saat P1 atau harga pertama 18.000. Kemudian Q2 atau permintaan barang kedua adalah 24 unit pada saat harga P2 16.000. Maka Q1 min Q2 dibagi dengan Q2 min Q1 sama dengan P1 P min P1 dibagi P2 min P1. Q min 20 ya, Q1 adalah 20. Q min 20 dibagi dengan 24 min 20 sama dengan P min 18.000 dibagi dengan 16.000 minus 18.000. Maka Q min 20 dibagi 4 sama dengan P min 18.000 dibagi minus 2.000. Maka 40.000 minus 2.000 Q sama dengan 4P minus 72.000. Kemudian 40.000-nya kita pindah ke kanan, maka minus 2.000 Q sama dengan 4P minus 112.000. Minusnya kita buang semua, sehingga 2.000 Q sama dengan 4P plus 112.000. Q sama dengan 4P minus 112.000 dibagi dengan 2.000. Maka ketemu Q sama dengan 66 minus 0,002P. Ini adalah rumus daripada fungsi permintaan dari produk Andina ini.
Jadi fungsi permintaan Andina yaitu Q sama dengan 66 minus 0,02 P. Maka jika harga barang 20.000, maka Q-nya sama dengan 66 minus 0,002 dikalikan 20.000 sama dengan 26 unit. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengutak-atik atau mau mencari posisi permintaan di berbagai model harga. Kita bisa mengubah harga-harganya, bisa mengubah P-nya untuk bisa mengetahui permintaan, jumlah permintaan yang akan diminta oleh konsumen. Ini penerapannya seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, harga dan permintaan mie ayam. Ya, dapat dilihat berikut ini. Ini di dalam tabel ada di titik A, B, C, D, dan E. Di mana di titik A harga per mangkoknya adalah 18.000. Di titik B 16.000, di titik C 14.000, dan di titik D 12.000, di titik E 10.000. Permintaan yang terbentuk dari harga-harga ini adalah pada titik A, harga 18.000 itu permintaannya 100 mangkuk. Di titik B 16.000 permintaannya 120 mangkok. Di titik C 14.000 per mangkok, permintaannya ada 140 mangkok. Seterusnya sampai di titik E, harga 10.000 permintaannya adalah 180 mangkok. Ini adalah data yang kita punya. Nah, kemudian kurva permintaan ini bisa mengalami pergeseran dan pergerakan. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang membuat kurva permintaan bergerak itu harga barang itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pergeseran atau shifting dan pergerakan atau movement. Kurva permintaan telah dijabarkan dalam tabel berikut ini. Kita lihat tabel di sebelah kanan. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri di versi PDF-nya. Nah, rangkumannya. Yang pertama, bagaimana cara membaca kurva permintaan? Terdapat dua cara membaca kurva permintaan, yaitu yang pertama, pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Kemudian dari sisi harga, apabila harga barang mengalami kenaikan, jumlah permintaan barang akan berkurang, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Dan apabila harga turun, jumlah permintaan barang akan naik, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kemudian rangkuman yang kedua, bagaimana ciri dari kurva permintaan? Kurva permintaan berbentuk garis lurus. Pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang oleh konsumen. Misalnya, bila pendapatan konsumen mengalami kenaikan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Hal ini karena jumlah permintaan konsumen naik. Begitu juga terjadi bila sebaliknya. Pada kurva permintaan, harga barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen berbanding terbalik. Ya, artinya harga semakin mahal, yang diminta semakin sedikit. Harga semakin murah atau turun, yang diminta akan semakin banyak. Kurva permintaan berslope negatif. Hal ini karena kurva permintaan digambarkan dari kiri atas lalu turun ke kanan bawah. Kesimpulan, pada dasarnya kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan korelasi antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen. Pada akhirnya, penetapan harga suatu barang merupakan proses yang harus diintegrasi ke dalam perusahaan untuk meningkatkan profit bisnis yang optimal. Dalam memudahkan melakukan
pemantauan laba dan produksi, diperlukan penghitungan biaya dalam membuat suatu produk, serta pencatatan keuangan bisnis. Demikian materi yang kita bahas pada pertemuan di sesi ke-9 ini, yaitu analisis kurva permintaan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik, dan nanti apabila terjadi ataupun ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa bertanya, mengisi di kolom komentar di channel ini, atau kita melakukan chat WA di grup kuliah. Saya kira demikian, semoga apa yang kita bahas kali ini bisa dimengerti dan dipahami. Jangan lupa mengisi kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah, subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini, like dan share kepada semua orang agar apa yang kita bicarakan pada kuliah ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya kira demikian kuliah kita saat ini, sesi 9. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan bertemu lagi di sesi kuliah berikutnya.